Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan di channel Kang Acang ya. Mudah-mudahan kawan semua diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah ya. Video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara agar ikan bawal cepat besar dengan 7 pakan alami ini ya. Simak terus, jangan skip, oke? Tapi video kemarin ada yang bilang, "Bang, gimana nih bawal saya belum besar-besar juga nih, udah 3 bulan." Mungkin itu faktor karena penebaran ikannya terlalu banyak sehingga kolamnya kecil, jadi susah untuk beradaptasi ya gitu. Oke, ke satu adalah pelet. Jika kamu membudidayakan ikan bawal di perairan, contohnya di kolam, tambak, dan keramba, pelet merupakan pakan utama ikan air tawar ini ya. Dalam memilih makanan, ikan bawal tidak terlalu selektif sehingga memudahkan pembudidayaan khususnya dalam penyediaan pakan ikan. Kalau ikan bawal terlihat antusias melahap makanannya, tambahkan pakan ikan. Namun jika ikan terlihat sudah malas memakan pelet, hentikan pemberiannya ya. Terhadap beberapa tipe pelet ikan bawal seperti tipe FF999 dan tipe pelet 781+2 ya. Gunanya untuk mengetahui apakah pemberian pelet sesuai dengan kebutuhan, kamu dianjurkan untuk melakukan sampling selama 2 minggu sekali terhadap berat dan bobot ikan bawal ya. Tujuan sampling ini adalah agar mengetahui biomasa di kolam ikan bawal supaya bisa menentukan jumlah pakannya. Oke. Yang kedua adalah plankton. Sebenarnya di habitatnya yaitu di kolam sudah ada pakan alami. Munculnya pakan alami ini karena adanya proses pemupukan sebelumnya ya. Seperti pupuk kandang itu diredam dulu selama 10 hari baru akan terjadi plankton. Ketiga adalah sayuran ya, mungkin kawan-kawan semuanya sudah tahu ya, sayuran bisa dijadikan sebagai makanan untuk manusia. Sayuran juga bisa dipakai untuk jadi pilihan makanan ikan bawal ya. Sayuran dengan tekstur yang lembut contohnya kangkung, bayam, kol, sawi bisa dengan mudah dimakan oleh ikan bawal ya. Sayuran tersebut harus dicincang terlebih dahulu sebelum diberikan pada ikan bawal. Tanya sayuran, buah-buahan juga bisa ya digunakan sebagai pakan ikan bawal. Buah-buahan ini bisa memulai diberikan 10 hari semenjak penebaran benih ya. Dan di samping itu pula saya suka mengasih daun belitung ini ya buat ikan bawal biar gak kena bakteri jamur. Ikan bawal doyan sama belitung kayak gini, daun belitung ya. Ini bagus untuk masa pertumbuhan ikan bawal ya, daun kayak gini. Pasti sobat-sobat di rumah pasti ada ya daun kayak gini. Sayuran dan buah-buahan tersebut diletakkan di salah satu sudut kolam yang terletak dekat pintu pembuangan air ya kawan-kawan. Selain di tempat tersebut, sayuran serta buah-buahan tadi bisa juga disimpan di dalam bingkai pakan di atas permukaan air kolam dengan posisi terapung ya. Jika memberikan buah-buahan dan sayuran dengan cara ditebarkan lengkap dengan tangkai dan lantainya bisa dilakukan tiap hari ya. Bisa juga pemberian dilakukan 2-3 hari kawan-kawan. Untuk kolam ikan bawal dengan ukuran luas sekitar, kalau saya ini pak ukuran kolamnya 8x5 ya, kalau iya 8x5 ini ukuran kolam saya. Yang keempat adalah ampas kelapa ya. Ampas kelapa merupakan sisa sesudah mengambil air santan untuk memasak dibuang ke tempat sampah. Namun ampas kelapa ternyata bisa diberikan pada ikan bawal kawan-kawan. Pakan ikan bawal agar cepat besar salah satunya adalah ampas kelapa ya. Menurut pengalaman saya ya, ikan bawal perlu diberikan makanan yang berkualitas, khususnya makanan yang memiliki kandungan nutrisi dasar protein. Salah satu limbah rumah tangga yang kaya protein adalah ampas kelapa guys, sehingga bisa diberikan untuk ikan bawal ya. Ampas kelapa yang akan diberikan bisa dicampurkan dengan pelet atau bisa juga ditebar langsung ya guys. Selain itu ampas kelapa bisa juga difermentasi terlebih dahulu. Dalam ampas kelapa terdapat kandungan serat galaktomanan ya yang memiliki fungsi untuk menurunkan kolesterol buat ikan bawal ya. Tanya itu ampas kelapa juga memiliki kandungan kadar protein yang lumayan tinggi sampai 11,35% ya, serta total lemak 23,36%. Dibandingkan ampas kelapa yang belum difermentasi, memberikan ampas kelapa yang sudah difermentasi lebih efisien ya guys. Cara memfermentasikannya yaitu dengan mencampur ampas kelapa dan pelet ya. Kemudian selama 4-5 hari dikeringkan di udara terbuka
Sesudah itu ampas kelapa dan pelet yang dicampurkan tadi dihaluskan dan diberi campuran tepung kanji dan air ya. Sekarang ampas kelapa fermentasi sudah jadi untuk pakan ikan bawal ya guys. Yang kelima adalah tanaman ajola guys. Mungkin kalian sudah tahu ya tanaman ajola. Oke, rumput ajola sudah dikenal juga sebagai tanaman paku air ya. Ajola microfolia merupakan salah satu pilihan pakan organik untuk ikan bawal yang bisa kamu pilih ya kawan-kawan. Tanaman paku ini memang merupakan pakan ikan, unggas dan juga pupuk ya. Kandungan gizi ajola lebih menjanjikan dibandingkan dengan jagung, dedak, dan beras pecah. Dalam ajola terkandung protein yang sampai dengan 31,25% ya, lemak sekitar 7,5% dan karbohidrat sekitar 6,5%. Selain itu terdapat juga kandungan serat kasar sekitar 13% dan gula terlarut sekitar 35,56% ya. Itulah mengapa ajola cocok untuk digunakan sebagai pakan ikan serta pupuk pertanian ya. Untuk alternatif pakan bawal, ajola juga lebih efisien, biaya pakan bisa ditekan sampai 20% lah dengan menggunakan ajola sebagai pakan benih ikan bawal ya. Diperlukan pelet 1 kilo dan ajola 1 kilo untuk 1 kilo ikan bawal yang menghasilkan 70 ekor ya ikan bawal. Sesudah dipelihara 4-5 bulan kemudian dipanen jadi 4 ekor per kilo. Jadi pemberian biaya pakan bisa ditekan sampai 30%-an. Oke guys, yang keenam adalah roti basi atau roti bekas yang sudah kadaluarsa. Untuk makanan tambahan ikan bawal ya, kamu bisa memanfaatkan lorotan dan roti yang telah kadaluarsa, sisa makanan yang menjadi sampah rumah tangga ya, yang tak lagi dimakan manusia. Juga bisa juga untuk dijadikan makanan tambahan untuk ikan bawal ya. Oke guys, pemanfaatan lorotan dan roti kadaluarsa bisa sangat menguntungkan bagi para pembudidaya ikan bawal ya. Sisa makanan yang berjumlah sekarung cukup untuk memberikan makan 1 kolam yang diisi benih ikan bawal dengan ukuran 40 ekor per kilo ya, selama 2-3 hari. Tergantung pada kondisi fisik pakan ya. Oke guys, yang ketujuh yaitu suplemen. Pada masa pembenihan atau pembesaran, pemberian suplemen sangat baik guys untuk dilakukan pada ikan bawal, khususnya untuk meningkatkan nafsu makan ikan bawal. Ada beberapa pilihan suplemen yang bisa diberikan ya, seperti susu, apalagi itu gula dan madu ya. Tiap suplemen tersebut dicampurkan dengan pelet. Dosis pemberian suplemen yaitu 1 SDM madu, 1 SDM gula atau 1 SDM susu kental ya manis, dicampur dengan 1 kilo pelet. Untuk kamu yang jumlah budidaya ikan bawalnya sebanyak 10.000 ekor, tergantung kondisi kolam kita ya. Sementara untuk madu berikan sekitar 1 botol dan untuk gula pasir berikan sekitar 1,5 kilo ya. Sebaiknya suplemen untuk ikan bawal diberikan secara selang-seling, contohnya hari ini diberikan suplemen maka besoknya enggak gitu guys. Ada pemberian suplemen, namun kalau ingin cepat besar berikan suplemen tiap hari guys. Oke guys, cuma itu doang ya yang saya kasih tahu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semua, yang khususnya bagi pemula pembudidaya ikan bawal, ikan apa saja ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya video dari saya. Terima kasih yang udah menonton ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.